Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Roma pasal yang keempat, mulai dari ayat 13 sampai 25, maka akan muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana mungkin iman terhadap janji Allah dapat mengubahkan kehidupan seseorang? Bagaimana mungkin iman terhadap janji Allah dapat mengubahkan kehidupan seseorang? Saudara-saudara, mari kita perhatikan sebentar apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita. Terlebih, iman Abraham kepada Tuhan. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaan hidupnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Abraham dibenarkan bukan karena kesempurnaan hidupnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka selalu berpikiran bahwa manusia harus selalu berjuang untuk memperoleh kasih karunia Tuhan dengan cara melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, tentu hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan, Abraham bukanlah bapa orang bersunat, tetapi Abraham adalah bapa dari orang-orang yang bertindak berdasarkan imannya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Abraham di dalam kehidupannya. Dengan selalu mempercayai janji Allah, itulah yang mendasari dia untuk selalu bertindak, melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Kata janji yang dipakai Paulus dalam perikop hari ini adalah evangelia, yang artinya suatu janji yang dibuat berdasarkan kebaikan hati seseorang. Dan ini diberikan tanpa syarat. Sebuah janji yang dibuat berdasarkan kebaikan hati seseorang, dan ini diberikan tanpa syarat. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Meskipun Abraham tidak layak, meskipun Abraham tidak sanggup memenuhi standar Tuhan, tetapi karena ia telah menerima janji Tuhan di dalam hidupnya, dan ia mengimani janji tersebut, maka dia mendapatkan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Abraham memiliki iman yang sangat luar biasa. Sebuah iman terhadap janji Allah yang akhirnya mampu mengubahkan kehidupannya. Dan bukan hanya itu, juga mengubah kehidupan para keturunan-keturunannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, maka pertanyaannya saat ini adalah, masih relevankah jika dikatakan imanmu akan menyelamatkanmu? Imanmu akan menyelamatkanmu. Mengingat kita hidup di zaman ini, sebuah zaman yang serba instan, sebuah zaman yang serba bisa, serba mudah. Maka perlu kembali dipertanyakan kepada kita masing-masing, saudara-saudara, apakah masih relevan jika dikatakan imanmu akan menyelamatkanmu?
Apakah iman terhadap janji Allah masih dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini? Maka firman Tuhan hari ini menjawab dan mengatakan kepada kita, ya, percayalah kepada janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Janji Allah kepada Abraham bukan hanya berlaku bagi Abraham semata, tapi juga berlaku bagi para keturunannya. Iman Abraham diperhitungkan Allah sebagai kebenaran di hadapan Allah. Tetapi ayat 24 ditulis juga kepada kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan, dari antara orang-orang mati. Secara sederhana kita mau mengatakan bahwa ternyata selama bumi ini masih ada, selama firman Tuhan masih diperdengarkan, maka janji ini masih akan relevan kepada setiap orang. Kata kuncinya ternyata hanya satu. Percayalah kepada Allah dan percayakan hidupmu untuk dibimbing oleh Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan saat ini banyak orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Kita melihat seorang suami berkata kepada istrinya, aku percaya kepadamu. Tapi sang suami tidak mempercayakan sepenuhnya kehidupannya, bahkan harta bendanya, untuk digunakan dengan baik oleh sang istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri berkata kepada suami, aku percaya kepadamu. Tapi dia tidak mempercayakan hidupnya untuk dibimbing dan dikuasai, diarahkan dengan baik oleh suaminya. Seolah-olah masih ada keraguan-raguan di dalam kehidupan ini. Seolah-olah masih ada rasa tidak percaya bahwa dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak akan sanggup melakukannya. Dia tidak akan sampai kepada tahap yang demikian. Maka ketika kita katakan kita percaya, maka kita juga harus mau mempercayakan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibarat seperti naik mobil. Mungkin kita akan bisa tidur dengan tenang di dalam kendaraan tersebut. Walaupun jalan agak sedikit berlubang, berbatu, tapi kita bisa tidur dengan tenang. Mengapa? Karena kita percaya kepada supir yang membawa kita. Kita percaya kepada sang pilot, sang nakoda, bahwa dia tidak akan membawa kita kepada yang tidak baik. Kita percaya kepada dia bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Dan sekaligus kita juga mempercayakan kehidupan kita ini untuk dibawa oleh dia, dipimpin oleh dia, dibimbing oleh dia. Tentu hal ini akan berbeda dengan orang yang masih ragu-ragu terhadap orang-orang yang akan membimbing hidupnya. Dia akan tidak tenang, dia akan selalu gusar, dia akan tidak nyaman menjalani kehidupan ini. Tapi lihatlah apa yang diperbuat oleh Abraham.
apapun yang terjadi, tidak ada keraguan-raguan di dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan, sekaligus mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepadanya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang akan Tuhan perbuat kepada dia. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat kepada dia. Bahkan kalaupun Ishak, anaknya yang telah mereka nantikan dengan sangat lama, harus mereka persembahkan kepada Tuhan, Abraham percaya. Abraham tahu. Abraham mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang memiliki kasih karunia. Tuhan yang berkuasa melakukan melebihi dari tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia. Abraham mempercayai Allah itu demikian, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, Abraham mengimaninya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini kepada kita. Beriman ini harus secara totalitas, bukan hanya mengatakan percaya, tapi kita harus mampu memberikan, mempercayakan hidup kita hanya di tangan Tuhan. Beriman kepada Allah terkadang tidak perlu pembuktian. Tetapi kalaupun kita membutuhkan bukti nyata tentang iman dan janji-janji Tuhan, maka lihatlah nanti pada akhirnya. Namun yang terutama saat ini yang harus kita perbuat adalah percayailah janji-janji Allah. Percayalah ketika Allah mengatakan setiap orang yang berusaha dan bekerja, dia akan mendapat makan. Percayalah setiap perkataan Tuhan yang mengatakan setiap orang yang rendah hatinya, dia akan selalu ditinggikan. Percayalah ketika Yesus mengatakan setiap orang yang memberi dengan sukacita, ia tidak akan berkekurangan. Satu hal yang harus kita perbuat mulai saat ini adalah percayalah kepada janji-janji itu, maka Anda akan melihat begitu besar kuasa Allah akan nyata di dalam kehidupan ini. Hidup beriman, hidup percaya kepada Tuhan, ini sama seperti komitmen seseorang di dalam kehidupannya. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki komitmen, memiliki prinsip di dalam kehidupannya. Sekali dia sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, maka Abraham tidak akan pernah lari dari apa yang telah dia janjikan. Sekali dia sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, maka dia akan selalu komitmen dan bertanggung jawab dengan keputusan yang telah dia ambil. Sekali dia mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, maka selamanya dia harus menunaikan janji tersebut. Sekali dia menerima tanggung jawab tersebut, maka selamanya dia harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan baik. Sekali engkau mengatakan iya kepada Tuhan, maka selamanya kita harus taat
kita harus setia hanya kepada Tuhan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata menyesal. Karena kita tahu janji-janji yang kita pegang dari Tuhan itu adalah nyata. Itu akan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita selalu merasa saudara-saudara dalam hidup ini, kita selalu merasa bahwa terkadang seolah-olah kebaikan kita tidak dilihat oleh Allah. Kita merasa bahwa seolah-olah hidup kita ini seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Kita bersikap jujur ketika kita bersikap benar, bahkan ketika kita selalu hidup dengan rendah hati, seolah-olah orang-orang di sekitar semakin merendahkan kita. Dan dalam situasi demikian maka akan muncul pertanyaan, di mana Tuhan sebenarnya? Seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah. Tapi lihatlah saudara-saudara, mungkin dari berbagai macam respon yang kita terima di dalam kehidupan ini tentang sesuatu hal yang baik, kita mau belajar ternyata mungkin itu cara Allah untuk semakin menumbuh kembangkan iman kita kepada Tuhan. Karena saudara, pada intinya yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, selama ini masih berjalan, maka jangan pernah membuat kesimpulan, karena ini belum akhir dari segalanya. Di akhir dari perjalanan kehidupan kita, ini akan menjadi pembuktian nyata bahwa iman kita kepada Allah ini akan menjadi sebuah kebenaran di hadapan Allah. Dan karena itulah kita akan mendapatkan kasih karunia dari Allah juga kepada keturunan-keturunan kita. Saudara-saudara, kita masih ingat khotbah minggu yang lalu ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dalam rentang waktu proses pembuatan bahtera itu berpuluh-puluh tahun, orang-orang selalu berkata kepada Nuh bahwa seolah-olah Nuh itu orang bodoh. Nuh itu percaya mau melakukan apa yang tidak jelas, apa yang tidak pasti. Tapi lihatlah pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia mampu bertahan, ketika dia mampu menghidupi janji Allah dengan baik, mengimaninya dan mengaminkannya di dalam hidupnya, maka kepadanya lah akan nyata janji-janji Tuhan. Kalaupun dunia ini mengatakan bahwa kita menjadi seperti orang bodoh, tapi disitulah kuasa janji Allah akan bekerja dalam hidup kita. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita saudara-saudara, percayalah kepada janji Allah dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka iman Anda, iman kita sendirilah yang akan menyelamatkan kita bersama. Bukan hanya hidup kita saat ini, bahkan keturunan-keturunan kita. Iman inilah yang akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.